Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sumiwati SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Palembang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 36 Palembang yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti sosialisasi calon guru penggerak dengan judul Membangun Budaya Positif di Sekolah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki dan mengetahui apa itu budaya positif sekolah, saya akan mengutip sedikit dari kalimat yang kita ambil dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalimatnya begini: kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini pengertiannya, Bapak Ibu, kita sebagai guru ini hanya dapat menyiapkan generasi yang lebih baik. Jadi di mana tempat kita mendidik itu kita menyiapkan harus lingkungan yang seperti apa yang baik bagi anak didik kita, supaya nantinya anak didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Itu yang diharapkan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mungkin saya ada sedikit permainan. Ada berupa kepalan tangan. Mohon pada Bapak Ibu untuk mengepalkan tangannya. Kanan, Bu ya? Ya, kanan, tangan kanannya. Jadi ini, saya minta salah satu guru, salah satu untuk menjadi contoh. Satu orang guru, bisa siapa yang bersedia? Ibu Asneti mungkin langsung ya. Ya, Ibu Asneti, coba Ibu Asneti kepalkan tangan. Yang lain boleh turun. Oh, Ibu Asneti. Ya, nanti yang lain merayu. Ibu Asneti tolong untuk permainan kepalan tangan ini, Ibu Asneti bayangkan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup Ibu Asneti, yang paling Ibu sayangi, yang paling Ibu cintai di dunia ini, yang bagaimana perasaan Ibu gitu, yang tidak mau ini, pokoknya di dalam genggaman ini ada dia di situ. Ibu genggam, Ibu bayangkan orang tersebut yang paling Ibu sayangi. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, coba sekarang Bapak Ibu merayu Ibu Asneti dengan cara apapun. Boleh memuji, boleh rayuan mungkin, supaya Bu Asneti mau membuka kepalan tangannya. Ada siapa yang mau mencoba? Kalau permainan kepalan tangan, jadi di saat kita memegang sesuatu, membayangkan sesuatu itu sangat berharga. Kalau ilmu mungkin kita bisa berbagi, dan memang harus berbagi kan, supaya dapat bermanfaat bagi yang lain. Tetapi di dalam kepalan ini, kita membayangkan sesuatu yang kita sayangi, kita cintai.
dan sangat berharga di dunia ini. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi Bapak Ibu. Kita mau mengkritik orang agar orang itu merasa bersalah. Menurut kita itu bisa menguatkan karakternya. Ternyata itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga ilusi. Jadi untuk kaitannya ke kepalan tangan tadi, apapun usaha seseorang untuk mempengaruhi, mengontrol orang lain ternyata tidak bisa. Jadi yang bisa mengontrol diri kita, mau mengubah diri kita, adalah kemauan, keyakinan kita sendiri, kesadaran kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, yang itulah yang akan kita lakukan pada siswa kita, Bapak Ibu. Sebenarnya motivator kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, tapi dari niat kita sendiri. Nah, itu yang akan kita lakukan pada siswa kita. Untuk teori motivasi perilaku manusia, ini eksternal. Kalau eksternal dari luar, Bu ya, pengaruh dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dari luar ini, Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan timbangan, apa yang akan saya dapatkan? Jadi dalam pikirannya, melakukan sesuatu itu, mau merubah diri itu karena satu imbalan. Itu berarti pengaruh bukan dari dalam dirinya, tetapi dari luar. Terus apa yang akan terjadi ya, misalnya kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti gurunya marah. Berarti itu kan bukan kesadaran dalam diri yang tumbuh, yang muncul, tetapi pengaruh karena merasa takut tadi, jadi pengaruh dari luar. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini motivasi internal. Jadi dalam tujuan disiplin positif kita yang akan kita tumbuhkan pada siswa kita. Jadi muncul secara tersendirinya. Jadi tanpa pengaruh, tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tapi muncul keinginan untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu motivasi internal dalam diri. Itu yang akan kita coba munculkan pada siswa kita. Salah satu contoh, kita sudah banyak melakukan budaya positif sekolah. Kita melakukan cuci tangan di masa pandemi ini, Bapak Ibu ya. Kemudian menyambut siswa dengan salam-salaman di depan pagar. Kemudian kita juga melakukan doa bersama sebelum dan setelah memulai pelajaran. Dan setelah mengikuti pelajaran juga kita berdoa. Dan baris-baris depan itu sudah budaya positif, sudah bagus Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita memunculkan motivasi dalam diri siswa? Salah satunya mungkin akan kita lakukan agar bisa kita menimbulkan motivasi dalam diri siswa, yaitu dengan membuat suatu kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas, keyakinan kelas mau seperti apa dia. Jadi kesepakatan kelas di sini anak-anak sendiri yang menentukan dia maunya seperti apa, dia mau kelas yang seperti apa. Misalnya, Bu, saya mau kelas yang bersih. Itu dalam diri dia sendiri. Kalau bersih kami enak belajarnya, Bu. Oke, itu kan keyakinan dalam diri dia. Kita buatkan. Jadi kelas kami bersih. Kemudian kelas kami bertanggung jawab. Kelas kami disiplin. Kami saling sayang di antara temannya. Kemudian kami tidak, misalnya kami akan datang tepat waktu, atau misalnya kami akan selalu membersihkan kelas atau dan lain-lain, Bapak Ibu. Jadi itu berdasarkan keyakinan dia mau apa dia di dalam kelas itu. Jadi dengan keyakinan kesepakatan kelas yang kita buat tadi, nah itu akan menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak. Jadi di saat anak melakukan melanggar, misalnya Bapak Ibu ya, kalau anak misalnya dia sedang buat keyakinan kelas, kami mau kelas yang bersih. Jadi di saat kelas itu kotor, kita tinggal
memanggil. Kita tidak perlu kita menjadi misalnya, nah yang namanya kita kan sering kalau ngomong nih panjang-panjang, capek ya. Akhirnya dampaknya bagaimana? Apakah dampaknya akan jangka panjang atau jangka pendek? Atau hanya saat itu saja dia sadar? Nah, kita mau munculkan adalah kesadaran anak ini akan muncul dalam dirinya tidak hanya untuk sehari 2 hari, tetapi untuk kehidupan dia di masa mendatang. Nah, sekarang peraturan itu, ini sebelum kesepakatan kelas tadi, ini salah satu ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelas di dalam kelas itu, dia merasa ini tanggung jawab, ini tanggung jawab saya. Jadi setiap anak merasa ini tanggung jawab saya, nilai kebajikan yang diharapkan di situ. Dan dilarang mengganggu orang lain. Itu berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilainya di situ menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikan di situ adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi kemudian tidak menggunakan narkoba. Keyakinannya bahwa itu adalah nilai kebajikannya adalah kesehatan. Dia tahu bahwa narkoba itu bahaya, tidak bagus untuk kesehatan. Jadi nilai kebajikan di situ yang kita harapkan adalah kesehatan. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Dia hanya sadar berarti, oh karena saya mencoret, jadi harus mengganti kertas tugas teman itu. Konsekuensi yang harus dijalaninya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Jadi dia timbul dalam diri, oh ini salah. Berarti karena saya harus membersihkan tumpahan air ini. Tapi kalau misalnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena mengenakan sepatu putih, ini bukan konsekuensi, hukuman. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi yang kata saya tadi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, kemudian sekarang konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dia sudah tahu. Kalau konsekuensi itu dia sudah tahu, oh kalau saya datang terlambat ini untuk pemanasan, berarti saya akan berarti konsekuensi bukan hukuman. Tapi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia sempat juga karena tahu itu konsekuensi yang harus dia terima. Tapi jangka pendek, jadi dia tidak merasa terbeban, tidak merasa sakit karena itu memang yang harus dia jalani. Anak membenci disiplin, tapi konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Paksaan, kalau di hukuman, rasa dipaksakan, tapi dalam konsekuensi itu stimulus, ada tanggapan dari anak-anak. Kemudian kalau di hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia merasa kalau sudah menyadari dari kesepakatan kelas yang kita buat tadi, dia merasa saya harus ini. Kalau saya tidak begini, nanti saya dihukum seperti ini. Jadi konsekuensi yang harus dia terima, yang harus dia jalani. Walaupun kadang dia misalnya merasa sebal, tapi itu jangka pendek, tidak menyakitkan. Tapi kalau hukuman jangka panjangnya itu. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau di hukuman. Tapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau anak saking takutnya sama guru tadi, tahan berbohong, kata kita guru, tahan berbohong supaya tidak kena hukuman. Jadi anak tadi untuk menutupi tadi salahnya tadi, dia terpaksa berbohong agar tidak dihukum oleh gurunya. Tapi kalau konsekuensi dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi, akhirnya anak belajar untuk mematuhi karena sudah ada
Jadi di saat anak ini kita tinggal manggil, nah ingat gak kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Apa coba? Ya, ini salah satu contoh, nanti saya adakan satu video Bapak Ibu ya. Kemudian hukuman, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi itu beda antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sebelum kita melakukan hukuman tadi, kita harus tahu dulu melakukan tindakan kepada siswa kita. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Nah, yang pastinya bertahan hidup. Yang di tengah itu Bapak Ibu ya, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu kan sandang, pangan, papan, itu yang untuk bertahan hidup. Hidup. Tapi ada sesuatu yang ini, kebutuhan dasar yang diperlukan, yaitu misalnya yoging, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, dan power, penguasaan, fun, kesenangan, dan freedom, kebebasan. Kebutuhan dasar selain dari sandang pangan papan itu yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ini ada salah satu contoh Bapak Ibu ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang menyanyi. Nah, ini termasuk kebutuhan apa? Kalau kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu, berarti anak ini butuh kebebasan. Betul. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sendal jepit rambut baru. Nah, jadi kebutuhan apa yang dibutuhkan anak ini? Perhatian. Ya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kebutuhannya tuh apa itu? Penguasaannya di situ. Aku sebel menggambarkan tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa di situ Bapak Ibu? Ya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Gurunya ini malah nunjukin, bikin dia malu. Kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang. Nah, kasih sayang dan perhatian. Nah, Bapak Ibu, jadi setelah ini kita akan nyadari seperti apakah kita, seperti guru apakah kita sebenarnya. Jadi kalau di sini ada motivasi, dorongan. Ini guru yang berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Penghukum, kalau kita, posisi kita sebagai guru penghukum. Kalau dari sini nanti Bapak Ibu menyadari seperti apakah kita sebenarnya selama ini. Nah, penghukum, kalau guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir, itu kalau guru penghukum. Kemudian ada lagi membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya nak kalian tuh begini, ibu kecewa loh, ibu sudah capek-capek. Jadi kita termasuk apa itu? Membuat orang merasa bersalah. Jadi anak tadi merasa bersalah. Dengar kita tadi ya, keluhan kita tadi. Nah, ibu lah capek, nah. Ini di rumah tadi lah sudah banyak kerjaan, kamu sini begini. Jadi ibu ini tadi hujan-hujan tahan nak, mengajar tetap untuk kamu. Nah, itu sudah membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu kalau menghatik tadi. Tapi kalau buat orang merasa bersalah, gurunya berkata, seharusnya kamu tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu. Kemudian hasilnya bagaimana? Kalau di yang tadi, kalau menghatik tadi, hasilnya ada siswa tadi memberontak, menyalahkan orang lain, lalu dia berbohong supaya tidak kena marah, dia bohong. Terus bisa jadi dia menyalahkan orang lain supaya dia tidak kena marah. Tapi kalau posisi kita sebagai guru membuat orang merasa bersalah, kita menyembunyikan, menyangkal, berbohong supaya ibu tidak sedih, akhirnya juga berbohong anak tadi kan. Dia kaitan sebagaimana kalau guru di
di posisi manajer. Nah, ini manajer ini menghargai diri sendiri. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tidak perlu lagi ngajak siswa. Nah, kamu harus begini. Kita ngajukan saja. Kalau misalnya ada satu kejadian di kelas, karena kita sudah membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu, tinggal balikan saja. Nah, ingat kesepakatan kelas yang kita buat? Apa yang kau lakukan tadi? Saya ini Bu, mencontoh, ngambil tugas kawan. Nah, sekarang benar tidak ini? Yang kau lakukan itu benar tidak? Nanti dia menyadari sendiri. Oh, tidak benar Bu. Itu salah tidak? Salah Bu. Ingat tidak kesepakatan kelas kita? Ingat Bu. Coba apa? Sebutkan. Nanti dia nyebutkan. Nah, sekarang yang kau lakukan kira-kira bertanggung jawab tidak? Iya Bu. Jadi sekarang apa yang akan kau lakukan dengan teman Noi? Akhirnya dia meyakini, saya akan meminta maaf pada teman saya Bu, dan saya jadi tidak akan melakukannya lagi. Jadi melalui kesepakatan kelas yang kita buat itu. Kemudian kalau kita sebagai manajer, hasilnya bagaimana? Kita akan menguatkan pribadi siswanya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kalau itu dia akan tahu nih seperti apa dan apa konsekuensi yang akan dia dapat. Apa yang akan konsekuensi yang akan timbul di masa depan jika dia tetap berperilaku buruk seperti itu. Yang kita harapkan adalah motivasi yang muncul internal di dalam diri siswa. Kemudian murid akan berkata, kalau kita dalam posisi manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dia menyadari sendiri. Dan dampak pada murid, dia mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Akhirnya dia menyadari sendiri. Itu kalau posisi kita sebagai manajer. Jadi kalau Bapak Ibu Indra selama ini menyadari posisi Bapak Ibu ada di posisi mana? Kira-kira selama ini apa yang Ibu lakukan sebagai guru? Kalau terus terang, kalau saya kadang-kadang Ibu, sebelum saya ini belajar tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya itu kadang-kadang menjadi guru yang membuat orang merasa bersalah. Karena saya panjang benar ceramah sama anak-anak. Saya panjang, sampai kadang-kadang anak nangis. Itu bagus ya, tapi akhirnya apa? Anak merasa bersalah. Wah, karena saya nih Bu jadi begini. Nah gitu. Terus terang kalau saya itu, dulu saya suka marah-marah. Setelah mengikuti pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mencoba untuk mengontrol diri saya. Jangan sampai saya meninggalkan jejak apa namanya itu? Jejak pikiran apa negatif atau pikiran gimana ya? Untuk kedepannya kita menjadi apa? Trauma karena perlakuan guru. Nah itu jadi saya mengontrol diri, berusaha untuk tidak lagi menjadi guru dalam posisi membuat orang merasa bersalah. Lagi mencoba Bapak Ibu. Dan mungkin saya juga pernah menjadi posisi menghukum. Ada Bapak Ibu yang di sini yang merasa pernah menjadi posisi penghukum. Bapak Iman merasa di posisi apa Pak? Jadi penghukum. Pak Surahman? Iya. Terus terang saya nyadar juga saya kadang di posisi guru penghukum. Tapi sekarang saya mencoba untuk menjadi manajer. Jadi kita tidak usah capek-capek lagi Bapak Ibu untuk panjang-panjang kalimat. Jadi kita lakukan budaya positifnya. Kita sudah ada budaya positif. Tambahkan lagi satu budaya positif, yaitu membuat kesepakatan kelas di tiap kelas-kelas. Jadi dengan budaya positif itu tinggal balikan saja kalau saat anak itu melanggar apa yang sudah disepakati. Jadi kita tinggal balik. Nah, nanti kan di situ tertulis semua itu. Siapa nama siapa, dia nulis apa di situ. Tinggal balik saja. Jadi intinya kesepakatan kelas ambil intinya saja semuanya. Tetapi nama anak-anak ada di situ. Tinggal balikkan saja gitu. Jadi kita tidak perlu lagi sebagai guru penghukum. Guru yang sukses adalah sebagai manajer. Jadi kita tinggal ngajukan saja pertanyaan. Jadi itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan kepada saya tentang budaya positif sekolah, membangun budaya positif sekolah,
Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah sosialisasi saya untuk hari ini. Demikianlah sosialisasi saya dengan judul membangun budaya positif, dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan demi kemajuan anak didik kita untuk di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.